Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ayunda Zarani, kelas 01 SMJK 011. Tugas pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan dari pertemuan 8. 1. Pengertian manajemen keuangan. Menurut Mustafa 2017, manajemen keuangan menjelaskan tentang beberapa keputusan yang harus dilakukan, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, atau keputusan pemenuhan kebutuhan dana, dan keputusan kebijakan dividen. Menurut Sartono 2011, istilah manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana yang baik, yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif, maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien. Menurut Darsono 2011, manajemen keuangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan seperti anggaran, perencanaan keuangan, kas, kredit, analisis investasi, serta usaha memperoleh dana. Menurut David Wijaya 2017 menyatakan bahwa manajemen keuangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan seperti anggaran, perencanaan keuangan, kas, kredit, investasi, serta usaha memperoleh dana. Sementara, menurut Dadang Prasetyo Jatmiko 2017, manajemen keuangan berkaitan dengan perencanaan, pengarahan, pemautan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya keuangan suatu perusahaan. Pendapatan lain dikemukakan oleh Karyato 2018. Manajemen keuangan merupakan integrasi dari sains dan art yang mencermati dan menganalisa tentang upaya seorang manajer finansial dengan menggunakan seluruh SDM perusahaan untuk mencari funding, mengelola funding, dan membagi funding dengan goal mampu memberikan laba atau welfare bagi para pemilik saham dan berkelanjutan atau sustainability bisnis bagi entitas ekonomi. Berdasarkan beberapa pengertian manajemen keuangan di atas, peneliti sampai pada pemaham bahwa manajemen keuangan merupakan salah satu fungsi dari manajemen mengenai segala aktivitas di dalam perusahaan yang berhubungan dengan semua kegiatan dalam mencari dana, mengelola dana, dan membagi dana yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan para pemegang saham di perusahaan tersebut. 2. Fungsi dan tujuan manajemen keuangan. A. Fungsi manajemen keuangan. Manajemen keuangan mempunyai berbagai aktivitas dalam bidang keuangan, khususnya dalam bagaimana cara memperoleh dana dan bagaimana cara mengelola dana, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Menurut Mustafa 2017, fungsi manajemen keuangan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Fungsi pengendalian likuiditas. 1. Perencanaan aliran kas atau forecasting cash flow, agar selalu tersedia uang tunai atau uang kas yang memenuhi pembayaran apabila setiap saat diperlukan. 2. Pembayaran dana atau raising of funds dari luar atau dari dalam perusahaan agar diperoleh dan biayanya lebih murah dan tersedianya dana apabila setiap saat diperlukan. 3. Menjaga hubungan baik dengan lembaga keuangan, misalnya dengan perbankan, untuk memenuhi kebutuhan dana apabila diperlukan oleh perusahaan pada saat-saat tertentu. 2. Fungsi pengendalian laba. 1. Pengendalian biaya atau cost control. 2. Penentuan harga atau pricing. 3. Perencanaan laba atau profit planning. 3. Fungsi manajemen. Dalam pengendalian laba atau likuiditas, manajer keuangan harus bertindak sebagai manajer dan sebagai pengambilan keputusan atau decision maker.
sehingga manajer keuangan dapat mengambil langkah-langkah keputusan yang menguntungkan bagi perusahaan. Melakukan manajemen terhadap aktiva dan manajemen terhadap dana. Menurut Martono dan Harjito 2010, terdapat 3 fungsi utama dalam manajemen keuangan, yaitu 1. Keputusan investasi atau investasi decision. Keputusan investasi merupakan keputusan terhadap aktiva apa yang akan dikelola oleh perusahaan. Keputusan investasi ini merupakan keputusan yang paling penting di antara ketiga fungsi yang ada. 2. Keputusan pendanaan atau financing decision. Keputusan pendanaan menitikberatkan pada 2 hal. Pertama, keputusan mengenai penetapan sumber dana yang diperlukan untuk membiayai investasi. Kedua, penetapan tentang perimbangan pembelanjaan yang terbaik atau sering disebut dengan struktur modal optimum. 3. Keputusan pengelolaan aset atau asset management decision. Manajer keuangan bersama manajer lainnya dalam suatu perusahaan bertanggung jawab terhadap berbagai tingkatan operasi dan aset-aset yang ada. B. Tujuan manajemen keuangan. Manajemen keuangan yang efisien membutuhkan tujuan agar dapat digunakan sebagai standar dalam pengambilan keputusan keuangan. Tujuan perusahaan adalah meningkatkan kemakmuran para pemegang saham atau pemilik. Menurut Dadang Prasetyo Jatmiko 2017, bahwa tujuan manajemen keuangan yaitu memaksimalkan keuntungan dan memaksimalkan kekayaan. Sementara menurut Harry 2017 berpendapat bahwa tujuan manajemen adalah memaksimalkan nilai perusahaan atau memaksimalkan kemakmuran bagi para pemegang saham. Sedangkan menurut Mustafa 2017 bahwa tujuan manajemen keuangan dibagi menjadi 2, yaitu 1. Pendekatan keuntungan dan risiko, yaitu manajer keuangan harus menciptakan keuntungan atau laba yang maksimal dengan tingkat risiko yang minimal. 2. Pendekatan likuiditas Pendekatan likuiditas atau profitabilitas, yaitu menjaga agar tersedia uang kas untuk memenuhi kewajiban finansialnya dengan segera dan berusaha agar memperoleh laba perusahaan. Menurut Martono dan Harjito 2017, tujuan perusahaan ada 3 macam, yaitu 1. Mencapai atau memperoleh laba maksimal untuk kemakmuran pemilik perusahaan. 2. Menjaga kelangsungan hidup. 3. Mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Berikut ini adalah prinsip dasar manajemen keuangan, yaitu 1. Akuntabilitas. Merupakan kewajiban moral serta hukum yang terdapat di dalam sebuah perusahaan, sehingga bisa diketahui dari mana dana itu diperoleh, dana itu dipakai apa saja, dan juga bagaimana perusahaan itu memakai dana tersebut. 2. Konsistensi. Sistem keuangan perusahaan tersebut dapat dilakukan dengan secara konsisten. Bukan berarti perusahaan tersebut tidak boleh mengganti sistem yang sudah berjalan. 3. Kelangsungan hidup. Manajer keuangan itu harus merencanakan keuangan supaya perusahaan tersebut dapat terus berjalan lancar. 4. Transparansi. Perusahaan itu harus transparan dan juga terbuka terhadap keuangan suatu perusahaan. Keuangan yang akurat, lengkap, serta rapi bisa diakses dengan mudah oleh tiap-tiap manajer yang berkepentingan. 5. Standar akuntansi. Sistem akuntansi yang berlaku di tiap-tiap perusahaan itu haruslah sama, yang artinya semua akuntan di seluruh dunia itu bisa paham serta mengerti mengenai sistem akuntansi yang sama. 6. Integritas. Catatan laporan keuangan itu harus perlu dijaga integritas dengan baik. Laporan keuangan tersebut wajib dibuat selengkap serta seakurat mungkin. 7. Pengelolaan. Perusahaan itu harus dapat mengelola keuangan perusahaan yang tepat. Perusahaan tersebut juga harus bisa menjamin dana yang sudah
anggarkan bisa dipakai sesuai dengan tujuan serta rencana keuangan yang telah dibuat sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya tentang manajemen keuangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.